Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh staf ahli gubernur bidang hukum, pemerintahan dan politik, Bapak Maladi SHMM. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwakili oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta beserta segenap jajaran. Yang kami hormati penceramah kita pada kesempatan hari ini, Dr. Haji Muhammad Nur MAG. Yang kami hormati staf ahli gubernur bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan beserta para kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Ketua MUI, Ketua Basnas, pimpinan Muhammadiyah, dan pimpinan Nahdlatul Ulama. Yang kami hormati pimpinan Dewan Masjid Indonesia dan pimpinan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia, baik yang hadir di Gedung Pracimosono Komplek Kepatihan Yogyakarta maupun yang telah hadir secara daring. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang pada acara peringatan Nuzulul Quran tahun 2022 dengan tema Kerukunan dan Keberagaman Perspektif Al-Quran. Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Segenap hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita ikuti bersama pembacaan kalam ilahi oleh Ustadz Ahmad Nabil Mubarak. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا
ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Genap hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan oleh staf ahli Gubernur bidang hukum, pemerintahan, dan politik kepada Bapak Maladi SHMM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Staf Ahli Gubernur bidang sosial budaya dan kemasyarakatan, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kakanwil Kemenak DIY atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Ketua Basnas DIY, Bapak Ketua MUI DIY atau yang mewakili, Bapak penceramah Bapak Dr. HM Nur MAG, Bapak Ibu hadirin baik yang melalui daring maupun luring yang dirahmati Allah SWT. Sebelumnya mohon maaf, Bapak Gubernur DIY mohon izin tidak bisa hadir dalam acara ini karena ada acara yang bersamaan, sehingga beliau menunjuk kami untuk mewakili beliau membacakan sambutan beliau sebagai berikut. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sambutan peringatan Nuzul Quran tahun 2022, kerukunan dan keberagaman perspektif Al-Quran, Yogyakarta 22 April 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, keberagaman dalam kehidupan adalah sebuah keniscayaan dan sudah menjadi hukum alam. Hal ini tertulis dalam Quran surat Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi, diciptakannya kita berbeda suku bangsa untuk saling mengenal. Keberagaman merupakan prinsip dasar dalam Islam, dan Islam adalah agama yang toleran yang didasari atas ukhuwah Islamiyah. Keberagaman adalah anugerah dari Allah SWT
untuk senantiasa kita jaga dan pelihara sebab dapat menjadi sarana menuju kemajuan peradaban. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbedaan sebagai bentuk kekuasaan dan kasih sayangnya. Al-Quran mengajarkan kita perlu menghadapi keberagaman dengan dua nalar, yaitu ta'aruf, saling mengenal, dan tasabuk, saling berlomba. Paradigma berpikir ta'aruf berarti mengupayakan untuk selalu berpikir objektif dan tidak tendensius, serta berusaha memahami agar meminimalkan konflik. Sementara paradigma tasabuk berarti berusaha sebanyak mungkin untuk melakukan kebaikan. Hadirin sekalian, peristiwa nuzul Quran merupakan salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan. Nuzul Quran menjadi pengingat bahwa Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat, berita gembira, dan petunjuk bagi hidup dan kehidupan manusia. Salah satu bentuk menjalankan perintah Al-Quran adalah dengan merawat keberagaman dan menciptakan kerukunan. Semangat Al-Quran terbukti mampu membawa kita sebagai bangsa yang harmonis. Peringatan nuzul Quran kali ini hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat kerukunan dalam beragama. Dengan terciptanya kerukunan akan mampu mewujudkan baldatun thayyibatun warobun ghafur, negeri yang baik dan penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga peringatan nuzul Quran dapat menjadi refleksi kita untuk semakin mempererat kerukunan, memperkuat toleransi, dan menumbuhkan semangat untuk berlomba dalam kebaikan. Terima kasih. Yogyakarta, 22 April 2022, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, ditandatangani Hamengkubuwono ke-10. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap hadirin yang kami hormati, telah kita ikuti bersama sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah disampaikan oleh staf ahli Gubernur bidang hukum, pemerintahan, dan politik. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama tausiah pada kesempatan hari ini dengan tema kerukunan dan keberagaman perspektif Al-Quran dengan penceramah Dr. Haji Muhammad Nur MAG. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama Bapak staf ahli hukum dan politik Pak Maladi, yang saya hormati Bapak Kepala Biro Mental Pak Kakanwil, Ibu Ketua Basnas, semua saja yang hadir, saya nggak bisa menyebut satu persatu ya. Insya Allah yang hadir di ruang ini adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Juga nggak lupa kori kita Ananda Nabil. Ya, ini saya ajar sejak SD, Pak. Ya, anak asuh. Mudah-mudahan tahun ini ada secerca harapan untuk berprestasi di nasional, karena kemarin sudah juara 2 nasional di MTQ RRI di Aceh, Takengon. Ya, gurunya melu bangga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini hari yang tentu
sangat berkah karena pertama kita ada di 10 memasuki 10 terakhir. Ya, hari-hari di mana Rasulullah mulai mengencangkan ikat pinggang dan memperbanyak berdiam diri di tempat yang bisa mendukung untuk perenungan diri, yaitu i'tikaf. Ya. Kemudian malam-malam di mana Allah menyediakan apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, hari ini kita hadir di tempat ini dalam rangka untuk memperingati sebuah peristiwa yang sudah menjadi tradisi diperingati, yaitu nuzulul Quran. Secara historis bahwa Quran memang sudah selesai diturunkan dan itu sudah dibukukan dan dikodifikasi di zaman Khalifah Utsman bin Affan yang sampai hari ini ada di tangan kita mushafnya. Tetapi nuzul Quran tidak kehilangan signifikansinya. Kenapa? Karena justru yang menjadi tugas kita adalah bagaimana menurunkan kandungan Al-Quran itu. Itu yang paling penting. Karena kewajiban kita kepada Al-Quran tidak hanya berhenti di membaca. Dari 6 kewajiban kita terhadap Al-Quran, yang pertama adalah membaca, yang kedua memahami, yang ketiga mengamalkan, yang keempat mengajarkan, yang kelima membela, dan yang keenam ikut membudayakan atau mempertahankan atau mensosialisasikan begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita baru selama ini terhenti di langkah pertama membaca dengan tajwid, tahsin dan segala macam itu. Jadi masih ada 5 langkah tersisa. Dan hari ini kita coba menurunkan beberapa ayat, dan itu agak dipersempit dengan topik keberagamaan dan kerukunan. Jadi intinya hari ini kita ingin coba lihat apa kata Al-Quran tentang keragaman dan kerukunan. Tentu saja sebagai kitab yang maha sempurna, persoalan apapun itu sudah ada, dikaji di dalam Al-Quran, disinggung dalam Al-Quran, entah dalam bentuk mujmal secara universal atau mungkin secara tafsili atau lebih rinci. Nah, berbicara tentang keberagaman dan kerukunan, tentu kita harus memulai dulu dari beberapa konsep atau pengertian. Nanti baru kita cari beberapa ayat yang relevan dengan topik ini. Jadi kalau bicara tentang keberagaman, asal katanya adalah ragam, itu bermacam-macam begitu ya. Itu bisa diartikan dengan sebuah kondisi ya. Monggo dilanjut Mas, itu Bapak Ibu bisa dilihat. Jadi keberagaman itu diartikan dengan suatu kondisi di dalam masyarakat yang banyak terdapat perbedaan di berbagai bidang. Itu keberagaman itu ya. Nah, keberagaman ini tentu memiliki banyak horizon cakupan keberagaman, cakupan perbedaan yang sangat banyak. Misalnya kita bisa lihat ada wilayah yang berbeda, ada wilayah pegunungan, ada wilayah lautan, ada wilayah perkotaan, ada wilayah mungkin perumahan, ada wilayah urban segala macam, ada lingkungan elit, ada lingkungan sulit, ya. Suku ya. Di Indonesia luar biasa, sukunya mencapai 300 suku, ya. Kemudian ras itu lebih kepada bentuk fisik, ada yang bermata sipit, ada yang mata besar, ada yang kulit putih, kulit coklat gitu. Kemudian bahasa di Indonesia ini mencapai 810 bahasa gitu. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ya. Bangsa, ada bangsa Eropa, ada bangsa Asia, ada bangsa Mongol segala macam. Budaya itu juga beraneka rupa. Budaya itu kan seluruh cipta karya dan karsa manusia. Hari ini saja kita berbeda-beda di dalam mengkreasi cara berpakaian dan pilihan warna. Itu budaya itu. Berbeda lagi ormas. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Wasliyah. Berbeda lagi partai politik. Ini semakin ramai kalau mau pemilu. Ada lagi bermacam-macam ideologi, ya, pendapat, agama, ekonomi, ada tradisi, profesi dan lain-lain. Ada yang kepala biro, ada yang staf ahli, ada yang kakanwil, ada yang presiden segala macam itu. Jadi itu sebagai sebuah perbedaan yang sangat banyak di dalam kehidupan kita itu. Nah, oleh karena itu menarik sedikit kita flashback ke belakang. Ternyata keberagaman itu tidak hanya ada di konteks Indonesia.
ketika terjadi penciptaan Nabi Adam, itu pun sudah terjadi perbedaan pendapat antara Allah dan para malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu, ketika Allah akan mencipta Adam, lalu Allah membuka forum untuk diskusi dengan malaikat, bertanya, bagaimana menurut pendapat kalian wahai para malaikat? Di situ malaikat berbeda pendapat dengan Allah. Malaikat justru ingin mencoba dalam tanda petik menggagalkan penciptaan itu. Kenapa? Dikhawatirkan terjadi pertumpahan darah begitu. Nah, di sini saja Allah sama malaikat sudah menunjukkan tentang perbedaan pendapat begitu. Walaupun sebetulnya Allah itu levelnya level pencipta, malaikat adalah dicipta. Sebetulnya Allah tidak perlu untuk meminta pendapat, tetapi ada mau'izah yang bisa kita ambil dari situ. Betapa setinggi apapun posisi, ya, itu tidak boleh melakukan kesewenangan begitu atau melakukan pemaksa. Setidaknya diberikan kesempatan untuk berpendapat. Setelah itu baru kemudian beradu argumentasi, barulah kemudian dibuat sebuah keputusan. Jadi menarik itu Bapak Ibu sekalian. Jadi keberagaman pendapat itu sudah mulai sejak penciptaan. Berbeda juga tentang penilaian siapa yang cantik di antara putri Nabi Adam sehingga terjadi pertumpahan darah antara Habil dan Qabil. Itu kan karena perbedaan melihat siapa yang dianggap cantik begitu. Kemudian juga bagaimana Rasulullah juga berbeda ketika menghadapi situasi di Madinah, terutama untuk menghadapi musuh lawan begitu. Banyak juga Rasulullah kadang mengalah dengan pendapatnya dengan para sahabat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tergambar dengan kepada kita bahwa keberagaman itu adalah sebuah realitas yang tidak bisa dipungkiri. Tadi sudah disampaikan di dalam sambutan gubernur bahwa keberagaman itu adalah sebuah sunnatullah dan sudah menjadi juga hukum alam dan sudah menjadi sebuah keniscayaan. Kalau dalam bahasa teologinya itu menjadi takdir yang sudah tidak bisa ditawar-tawar begitu. Nah, tentu Allah menciptakan keberagaman itu bukan tanpa tujuan, ya. Apa yang bisa diambil dari keberagaman itu? Tentu seperti tadi yang dikutip juga di dalam sambutan gubernur, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kan begitu. Jadi dengan adanya keberagaman kita mau tidak mau harus belajar, ya. Harus menambah ilmu pengetahuan. Seperti bagaimana cara menyapa atau berterima kasih kepada orang Sunda, maka mungkin kita harus belajar hatur nuhun. Dengan orang Jawa kita matur nuhun, dengan orang Batak horas, ya, dengan orang Minang tarimo kasih, ya, macam-macam. Jadi intinya apa? Keberagaman akhirnya memantik kita untuk menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Nah, dengan berbagai macam keragaman itu pun diharapkan bisa, karena kita tidak ingin keragaman itu lalu membuat petaka, maka harus memperkuat persaudaraan dan sekaligus melahirkan rasa syukur, betapa takjubnya kita kepada Tuhan yang mampu menciptakan beraneka rupa yang tadi itu, bahasa luar biasa, ya, warna kulit segala macam. Dengan adanya keragaman tentu adanya beragam nilai yang bisa kita petik dan juga menghasilkan beragam budaya, dan akan tentunya dengan adanya keragaman itu kemudian memberikan modal ada kebanggaan bagi kita karena memiliki kekayaan kekayaan budaya, kekayaan nilai, dan itu menjadi modal besar buat melahirkan nasionalisme kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi keberagaman itu bukan untuk dijadikan sebagai alat perpecahan, tetapi itu justru untuk dijadikan sebagai modal dasar untuk menciptakan kesatuan. Nah, oleh karena itulah maka keberagaman harus dikaitkan dengan kerukunan. Jadi kerukunan itu bisa diartikan situasi di mana masyarakat hidup secara damai dan bersatu begitu ya. Cakupannya di bidang apa saja? Ya, jadi
ketika orang bisa rukun itu tentu tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta, tidak simsalabim, tapi perlu ikhtiar untuk mewujudkan kerukunan itu. Jadi keragaman tadi yang sudah tercipta begitu rupa itu akan menjadi petaka kalau tidak bisa diiringi dengan langkah-langkah yang mengarah kepada kerukunan. Apa itu? Pengakuan terhadap eksistensi perbedaan. Jadi setelah kita tahu, kita akui. Jadi jangan pernah ada upaya untuk menegasi atau menghilangkan eksistensi apapun. Ya, jadi kalau kita ada pada posisi misalnya dalam pilihan warna hitam, maka jangan pernah menjelekkan warna merah. Kalau kita ada di dalam kuliner bebek goreng, jangan pernah ngece ayam goreng. Jadi intinya begitu. Kerukunan hanya menjadi omong kosong kalau kita tidak mengakui keberadaan eksistensi keragaman gitu. Jadi diakui saja. Lalu yang kedua apa? Dihargai. Jadi penghargaan itu artinya apa? Tidak membuli, tidak mencaci, tidak ngenyek, tidak menganggap remeh, tidak underestimate segala macam. Karena itu pilihan orang. Allah saja menghendaki terjadinya keragaman. Kenapa kita sebagai ciptaan Allah ingin menantang atau melawan firman Tuhan itu? Jadi hargai. Bagaimana Allah tadi dalam dialog penciptaan Adam itu menghargai malaikat untuk dimintai pendapat, padahal levelnya jauh antara khalik dengan makhluk begitu. Lalu yang ketiga, ya, menghargai lalu timbul penghormatan, ya, kemudian bisa berdampingan. Ini yang sulit itu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kerukunan hanya menjadi jargon-jargon kosong kalau kita tidak bisa hidup berdampingan. Jadi berdampingan tidak berarti melebur, ya. Berdampingan bisa dengan eksistensi masing-masing, ya. Lalu wujudkan dengan cara mengerti, saling pengertian, ya, dan tolong menolong, pengakuan perbedaan, memaafkan, tidak mencela dan tidak memaksakan. Nah, hari ini terjadi ketegangan di akar rumput, bahkan di dunia maya pun terjadi ketegangan antara netizen gitu. Kenapa? Karena ketidakmampuan untuk bisa berdampingan dengan orang yang berbeda, ya. Ingin memaksakan orang lain harus ikut kita, tidak mungkin. Karena apa? Karena Allah saja tidak menghendaki kesatu bentukan itu. Nanti ada beberapa ayat yang akan kita kutip di belakang. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau saja Allah menghendaki, maka kita bisa diciptakan orang Jawa semua. Nggak ada itu orang Minang, nggak ada itu orang Sulawesi, nggak ada orang Papua gitu. Kalau Allah mau loh. Mafhum mukhalafahnya apa? Allah nggak menghendaki seperti itu. Kenapa? Karena homogen, ya, keseragaman itu menimbulkan kejenuhan. Kemudian tidak ada kompetisi gitu loh. Walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Perbedaan itu akan menimbulkan kompetisi. Kompetisi akan melahirkan prestasi gitu ya. Tetapi kalau tidak ada kompetisi, ya yang terjadi adalah ya paling ya lagu lama, begitu-begitu saja itu jalan di tempat, involve dia, tidak ada progres. Nah, jadi Bapak Ibu, kerukunan kita butuhkan hari ini. Untuk apa? Ya, supaya kita bisa bersama-sama, ya. Jadi seluruh potensi yang ada, perbedaan yang ada itu justru akan menjadi modal dasar yang bisa kalau dirajut ibarat sapu lidi itu dia akan bisa menghabiskan sampah yang ada di pekarangan begitu. Tetapi kalau cuma satu batang lidi, insya Allah ya capek deh, ya. Jadi perlu itu kerukunan kita harus ciptakan supaya kita bisa bersama. Kalau sudah bersama, yang berat menjadi ringan, ya. Yang jauh mungkin bisa menjadi mendekat. Kemudian apalagi kita butuh kerukunan, karena kerukunan akan menjadi kekuatan, powerful gitu ya. Jadi kalau tidak rukun, kita akan bisa diadu domba, dipecah-pecah, ya. Sehingga itu menjadi titik lemah kita. Kerukunan kita butuhkan supaya memunculkan toleransi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau berbicara toleransi, kita teringat dengan kisah yang terjadi pada saat Rasulullah akan umroh ke Mekah. Pada saat itu Rasulullah bukan tertahan sebetulnya, ditolak untuk boleh melakukan umroh oleh penduduk Mekah. Ya, karena Rasulullah kan sudah ada di Madinah.
Lalu beliau akan umroh ke Mekah. Nah, karena belum ada kerukunan tadi itu, belum ada toleransi, maka kemudian Rasulullah dihadang untuk tidak bisa memasuki Mekah melakukan ibadah umroh. Tetapi kemudian terjadi urun rembuk, terjadi diskusi, terjadi kemufakatan bahwa Rasulullah akan bisa melakukan umroh, tetapi dengan beberapa persyaratan. Nah, beberapa persyaratan itu dipandang oleh para sahabat pada waktu itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Pertama, syaratnya apa? Jadi ketika akan membuat kesepakatan itu, maka judulnya pertama Rasulullah menghendaki apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kop suratnya lah. Jadi seperti tadi itu ada kop surat pemerintah daerah, ini ada kop surat kesepakatan untuk bisa melakukan umroh. Maka di situ ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah menghendaki begitu, tetapi orang-orang Quraisy nggak mau. Saya kan tidak percaya dengan Allah, kenapa ditulis pakai Bismillah? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Oke, mau kalian apa? Ya, maka mereka hanya menghendaki apa? Bismika Allah, gitu saja. Jadi Allah menurut mereka itu bukan Allah yang ada di kita yang Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi Allahnya mereka, kira begitu. Kata Rasulullah apa? Oke, good, nggak apa-apa. Kita korbankan kata itu untuk sebuah toleransi. Jadi toleransi itu sebetulnya mundur satu langkah untuk mencapai kemajuan beberapa langkah gitu. Lalu yang kedua, apalagi syaratnya? Syarat yang kedua adalah bahwa orang-orang Mekah yang sudah ikut kepada Rasulullah ke Madinah harus dipulangkan. Ya. Tetapi orang-orang Madinah yang sudah ada ikut dengan Rasulullah, dia aslinya Mekah, dipulangkan. Tapi orang Mekah yang terlanjur ke Madinah juga dipulangkan ke Mekah. Jadi kan menangan-menangan sendiri itu loh. Tapi kata Rasulullah, nggak soal lah kalau begitu, hanya biarkan saja. Ya, mudah-mudahan menjadi modal SDM baru untuk mengembangkan agama di Mekah. Jadi berpikirnya positif selalu itu Rasulullah, sehingga beliau kalahkan dalam tanda petik pencurangan persyaratan itu, tetapi untuk mencapai sebuah tujuan yang lebih besar. Jadi luar biasa Rasulullah memberikan contoh yang baik tentang toleransi. Yang penting apa? Tidak mengorbankan prinsip-prinsip di dalam Islam. Nanti kita bahas di akhir. Jadi Bapak Ibu, kerukunan kita butuhkan untuk melahirkan sebuah toleransi, menciptakan persatuan. Kerukunan akan melahirkan komunikasi yang baik, akan melahirkan keamanan, keharmonisan, dan meminimalisir perselisihan. Jadi kalau tidak ada kerukunan, maka hal-hal yang kita sebut tadi itu tidak akan mungkin terwujud itu. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya pemahaman tentang keragaman kerukunan seperti itu bukan barang baru di dalam agama kita. Ya, beberapa ayat yang relevan kita kutip selain tadi yang dibacakan di dalam sambutan gubernur, ya, itu ada dalam surah An-Nahl ayat 93 itu, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Andai saja Allah itu menghendaki, maka kita bisa diciptakan satu jenis umat saja. Tetapi Allah ciptakan dengan beragam umat. Untuk apa? Karena Allah akan melihat ya siapa yang tersesat, siapa yang mendapat petunjuk. Ya, jadi perbedaan itu akan melahirkan sebuah kompetisi yang sehat. Kemudian ayat lain ada dalam surah silahkan itu lanjut, surah An-Nur ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Ya. Jadi banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Salah satunya apa? Beraneka ragam ucapan, bahasa, alsinatikum itu lisan. Ya. Saya kira kemarin kalau ada MTQ nasional ya, ketika Bu Ketua Basnas hadir itu kan mendengarkan beberapa logat dari berbagai daerah berkumpul itu, sama dengan yang kemarin di Takengon itu. Jadi di situ Allah menciptakan berbagai macam bahasa dan berbagai macam warna kulit. Wa alwanikum launun, ya. Jadi warna kulit. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang gelap hitam, ya. Itu semuanya
diciptakan oleh Allah. Apalagi ada lagi surah Al-Hujurat yang tadi sudah dibaca. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perbedaan jenis kelamin laki perempuan, adanya perbedaan bangsa-bangsa dan suku-suku itu bukan untuk dikonflikkan, tetapi untuk dinarasikan atau dipahamkan atau untuk dimengerti. Dan akhirnya bukanlah yang memiliki kemuliaan terhormat itu orang yang memiliki warna kulit putih, bukan pula suku Arab, seperti ada dalam hadis Rasul itu, laisa fatla ajam alal Arab atau al Arab alal ajam. Jadi tidak ada penghormatan itu karena pertimbangan suku. Jadi tidak ada istilahnya darah biru, darah coklat, tidak ada ini suku bangsa Eropa, bangsa Timur Jauh segala macam. Jadi itu hanya sebuah takdir saja. Dan kemudian ada ayat lagi di dalam surah An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Di sini Allah menunjukkan betapa ada perbedaan dalam penciptaan, ya, laki-laki jenis dan perempuan, ya. Jadi tidak ada varian ketiga, ya, homo, lesbi itu tidak ada. Jadi Allah hanya mencipta 2 varian. Dan kemudian ada lagi surah yang lain, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Ini yang saya katakan tadi, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Jadi perbedaan pandangan, perbedaan kiblat itu diharapkan masing-masing itu berpacu, berlomba, ya. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang penting apa yang dilakukan itu yang akan nanti diberikan reward, ya. Jadi innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Allah tuh hanya akan melihat kasab kita. Makanya laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi innalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Jadi tidak cukup hanya percaya tetapi harus berkarya begitu. Nah, disinilah kemudian fastabiqul khairat dimunculkan, dibutuhkan. Kalau tidak ada perbedaan, tidak akan ada persaingan. Kalau tidak ada keragaman, tidak akan muncul kompetisi. Ya, karena ada keragaman kenyamanan dalam jabatan lah, maka para aparatur sipil negara akan berlomba-lomba untuk mencari pos-pos itu. Tapi dengan catatan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan cara yang baik, dengan metode yang baik, bukan hanya mencapai hasil yang baik saja. Karena bisa jadi persaingan dilakukan dengan menghalalkan segala macam cara. Dan kemudian ada ayat terakhir, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi Allah tuh nggak pernah melarang kita untuk melakukan berbuat baik kepada orang lain yang berbeda-beda, itu termasuk berbeda agama loh, ya. Jadi nggak pernah Allah larang kita untuk berbuat kebaikan atau melakukan keadilan apapun kepada mereka, walaupun berbeda agama. Nah, ini artinya apa? Perbedaan itu bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk memusuhi, bukan untuk mencelakakan, tetapi di situ hanya sebuah sunatullah yang membuat kita menjadi semakin saling mengenal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak lagi sebetulnya ayat-ayat yang berkaitan dengan pembicaraan keragaman dan kerukunan itu. Kalau kita ingin sampaikan di sini semua tentu tidak cukup waktu, ya, karena masih tersisa 6.236 ayat lain, ya, yang bisa kita identifikasi mana yang masuk atau berbincang tentang keragaman dan kerukunan. Seperti yang kita hafal dalam sholat itu, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, itu juga ayat keragaman dan kerukunan itu, ya. Kemudian la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, itu juga ayat keragaman dan kerukunan. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang keragaman dan kerukunan. Kesimpulannya adalah Bapak Ibu, bahwa keragaman itu sebagai sebuah sunnatullah, sebuah takdir yang tidak bisa dinegosiasi. Kerukunan itu adalah tugas yang harus kita lakukan supaya keragaman tidak menjadi bumerang, dengan beberapa langkah tadi.
kerukunan tidak akan dicurigai akan menghilangkan Islam. Yang penting bagaimana prinsip-prinsip di dalam Islam itu tetap terpelihara walaupun kita melakukan kebersamaan, saling menolong, saling membantu, asah-asih asuh itu. Apa saja prinsip yang tidak boleh dihilangkan? Pertama tentu prinsip ketauhidan. Jadi Bapak Ibu, apapun aktivitas kita, apapun perbuatan kita, apapun pikiran kita itu tidak boleh keluar dari semangat pengesaan atas Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah diduakan, diserikatkan, disekutukan, maka akan tidak mungkin terjadi bahwa kita juga akan melakukan penserikatan tujuan hidup. Ya, misalnya begini, Allah kan hanya menghendaki berbuat baik, tetapi kalau kita hilangkan ajaran Allah ini, maka kita akan menghadirkan ajaran-ajaran lain yang tidak menghendaki untuk berbuat baik. Mungkin apa yang bisa menguntungkan, apa yang bisa membuat kita bahagia, walaupun harus keluar dari keinginan atau garis-garis yang ditentukan oleh Allah. Jadi tauhid itu artinya apa? Kembalikan kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kenapa begitu? Karena manusia biasanya itu mencoba untuk menjadi Tuhan baru. Afara'aital ladzi manittakhadha ilahahu hawah. Jadi manusia itu kadang-kadang Tuhannya itu hawa nafsunya. Jadi pastikan bahwa kita berada di dalam tracknya Allah, on the track. Jadi kembalikan kepada dauh Allah di dalam kitab suci, baik Quran atau hadis. Itu pertama itu. Jadi jangan pernah mengandalkan kemampuan nalar manusia saja, karena bisa jadi penalaran tanpa ada pondasi ketauhidan itu bisa menjadi nalar-nalar yang liberal ya, atau nalar-nalar yang sekuler. Yang kedua, prinsip keadilan. Ya, jadi adalah. Keadilan itu artinya bagaimana kita menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Jadi kalaulah memang orang itu menghendaki, membutuhkan untuk dibantu, tidak perlu melihat agamanya apa. Ya, jadi itu misi kemanusiaan itu bagaimana memperlakukan sesuatu sesuai dengan proporsi yang sesungguhnya. Jadi kalau dia butuh pertolongan, kita bantu. Itu kan panggilan kemanusiaan. Bukankah orang yang berbuat adil itu kemampuan dia untuk tidak berlaku tidak adil kepada orang yang sekalipun dia benci. Ya, jadi kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist walau ala anfusikum. Ya. Kemudian dalam ayat lain wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jadi jangan sampai ketidakadilan muncul terhadap orang-orang yang kamu benci. Ya, jadi luar biasa itu. Jadi benci tidak mengalahkan keadilan. Ya. Berbeda partai politik tidak mengalahkan keadilan. Berbeda bendera tidak mengalahkan keadilan. Karena itu adalah hal yang universal, keadilan itu. Itu dibutuhkan oleh manusia manapun. Ya, tetapi bendera tidak dibutuhkan oleh setiap manusia secara sama. Makanya kemudian partai politiknya ada 20-an gitu. Kemudian yang ketiga, apalagi prinsip yang tidak boleh diabaikan itu selalu bergerak dalam konteks kemakrufan dan anti kemungkaran. Rumusnya begitu saja. Mana yang baik? Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal. Baik dikenal oleh hukum, dikenal oleh norma adat, norma susila, norma masyarakat, ya, norma susila segala macam. Lakukan itu. Maka yang susah di kita itu adalah melakukan pencegahan kemungkaran. Kalau ngajak-ngajak banyak yang bisa. Ya, termasuk kita hari ini sedang mengajak-ajak ini. Ya, belum mampu untuk ke nahi mungkarnya. Padahal itu satu paket. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu kan ayatnya ataf itu. Jadi enggak boleh dipilih saja, aku ma'ruf saja dah, atau memilih satu aja. Tidak bisa juga. Tidak juga selalu nahi mungkar. Ya, makanya harus seimbang gitu. Jadi Bapak Ibu, rumus yang ketiga itu. Yang keempat prinsipnya apa? Yang keempat prinsipnya adalah bagaimana kita untuk memelihara prinsip ta'awun, tolong menolong, ya. Jadi membantu. Siapapun manusianya secara fitrah pasti senang dibantu dan tidak suka untuk diabaikan.
Jadi kan modal kita ketika dicipta oleh Allah itu kan fitrahnya 3 itu. Senang yang baik, tidak mau yang buruk, kemudian bisa menilai, memilah mana yang baik dan yang buruk. Itu potensi dasar kita itu, fitrah yang diberikan oleh Allah itu. Nah maka semangat menolong itu harus selalu dibawa dalam kegiatan kita supaya mencerminkan prinsip Islam gitu. Yang kelima adalah bagaimana kita untuk tasamuh. Nah itu tadi yang dalam bahasa toleransi tadi itu. Jadi tasamuh itu terjadi penghormatan atas eksistensi orang lain dengan tidak mengganggu dan tidak membuli, mencela. Jadi bukan berarti tasamuh itu ikut-ikutan loh ya. Jadi hari ini kita ke gereja, besok ke kuil, tuh besok ke masjid. Itu bukan toleransi itu batagor kayaknya tuh, campur baur itu ya. Jadi toleransi itu sudah ketahui, pahami orang lain apa, bagaimana, kemudian biarkan semuanya bergerak atau berbuat sesuai dengan apa yang diyakini dan jangan sekali-kali untuk mencela, mengejek atau membuli. Selesai, itu toleransi sudah selesai. Saya kira negeri ini sudah terlalu lama memiliki kemampuan toleransi itu. Hanya belakangan ini saja itu toleransi itu kemudian menjadi berantakan gara-gara kepentingan aja itu. Jadi sebetulnya dalam khazanah budaya Indonesia yang sudah terkemas dalam Bhinneka Tunggal Ika itu kan sebetulnya sudah selesai perbincangan toleransi itu. Tetapi memang ada pihak-pihak yang menunggangi istilah itu ya untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek itu. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya Quran Indonesia itu sudah kaya dengan nilai-nilai tasamuh itu. Tapi gara-gara kepentingan ya materi, mungkin politik, itu lalu menjadi hancur lebur itu. Nah, oleh karena itu maka hari ini kita hidupkan kembali. Yang keenam, prinsip yang harus selalu terbawa adalah hurriyah. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi hurriyah itu membebaskan. Jadi bukan bebas sebebas-bebasnya, beda ya dengan liberal ya. Jadi hurriyah itu mencoba untuk melakukan hijrah, pemindahan dari satu situasi yang tidak strategis menjadi strategis, negatif ke positif. Jadi misalnya ada kemelaratan atau ada penderitaan, bagaimana ini supaya dientaskan penderitaan itu, kemelaratan itu? Bukankah sedekah itu dalam rangka semangat mengentaskan itu? Ya, Basnas pun juga begitu. Jadi bagaimana terjadi pembebasan kondisi masyarakat dari satu situasi yang tidak baik, tidak ideal menjadi yang lebih baik begitu. Jadi itu namanya hurriyah. Jadi bukan kebebasan sak bebas-bebasnya, sak maunya, bukan begitu. Jadi Islam pasti membawa situasi dari minaz zulumat ilan nur. Itu hurriyah. Ya, dari kegelapan menuju terang benderang, dari kebodohan menjadi pintar, jadi ketidaksejahteraan menuju sejahtera. Itu namanya hurriyah. Jadi pastikan setiap langkah kita menuju ke arah sana. Jangan sampai terjadi sebaliknya. Karena banyak juga orang-orang melakukan aktivitas tetapi justru menimbulkan penjajahan baru terhadap umat. Hati-hati itu. Jadi umat tidak diajak untuk cerdas berpikir, sehingga kemudian terjadi apa? Umat terlena dengan pemahaman qaulul qadimnya, pemahaman lama yang mungkin itu menyesatkan. Sama seperti ketika kita memahami tentang Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar kan biasanya dibayangkan itu seolah-olah Allah hadir membawa parsel ngasih ke kita. Tidak. Lailatul Qadar itu malam, lailah malam, qadar itu ketentuan, keputusan, ketetapan. Bisa berarti mulia. Artinya apa? Malam di mana kita membuat keputusan, membuat sebuah ketetapan, membuat semangat baru yang akan bisa mengantarkan kepada kemuliaan. Jadi tidak hanya diartikan dengan kalkulator 83 tahun itu. Jadi terlalu kecil kalau cuman malam qadar dinilai dengan 83 tahun. Karena 83 tahun tidak akan mampu mengantarkan kita ke surganya Allah. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Setiap tahun harus berupaya untuk membuat qadar. Jadi saya selalu tidak lagi memburu qadar, tetapi membuat qadar, membuat kemuliaan apa. Tahun ini kita berkomitmen untuk misalnya sholat rawatib sunat qobliyah, ba'diyahnya harus ada terus. Tahun ini dulu.
tahun depan buat kadar baru. Ya jadi kadar itu kan ketetapan. Jadi orang tidak akan pernah mulia kalau tidak punya semangat untuk mencapai kemuliaan yang dia inginkan. Ya target sama seperti ketika ada di kantor dimanapun kan ada program kerja, ya yang akan dicapai, dituju. Jadi setiap orang akan mengejar capaian-capaian itu. Ketika capaian tercapai, maka dia akan mendapatkan grade, ya, akan mendapatkan penghormatan segala macam begitu. Jadi jangan cuman mengintai malam-malam ganjil dengan baca Quran, sholat. Ya itu tidak usah dihitung, itu urusan Allah. Tapi bisa nggak kita mulia setelah malam Ramadan atau malam-malam ganjil itu berlalu? Tidak akan ada kemuliaan apapun kalau kita tidak membuat sebuah keputusan besar gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu Lailatul Qadar begitu. Yang kalau kemuliaan itu di dalam khazanah orang Arab pada waktu itu karena pedagang angka, jadi dia dihiperbolikan dengan 1000 bulan. Padahal kemuliaan orang masuk surga itu bisa dihargai dengan 1000 bulan? Tidak. Jadi itu hanya sebuah semacam stimulasi, iming-iming supaya orang memburu Lailatul Qadar itu dalam pengertian membuat ketetapan-ketetapan yang bisa mengantarkan dia mulia. Bukankah seorang pelacur saja bisa masuk surga gara-gara segelas air yang dikasihkan kepada anjing? Jadi itu artinya apa? Lakukan kebulatan tekad baru setiap bulan Ramadan, yang itu akan mengantarkan kita kepada kemuliaan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Mungkin berhenti untuk postingan hoax, itu kan sebuah ketetapan juga, ya. Karena apa? Karena hoax itu bisa membatalkan puasa, kan begitu. Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Dia hanya bisa puasa perut tapi tidak bisa puasa mulut. Padahal puasa itu tidak hanya puasa perut, tetapi juga puasa mulut. Kalau ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, siyam itu menahan dari makan yang turun ke perut. Tapi kalau dalam surat Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma. Jadi bukan siyam tapi saum. Saum itu apa? Falan ukalliman nas. Tidak berbicara-cara dengan manusia. Artinya apa? Puasa mulut dari berbicara. Kan itu yang dilakukan oleh Ibu Maryam. Jadi kita sudah sukses dari dulu sampai sekarang puasa perut, tetapi tidak mampu untuk puasa mulut. Maksudnya apa? Memproduksi kata-kata. Ada 5 kata-kata yang rawan meluluh lantahkan puasa kita. Dusta, fitnah, ghibah, sumpah palsu, kata-kata yang tidak bermakna. Hari ini memang kita tidak berkata dusta pakai mulut, tidak pakai artikulator bibir, tapi kita sudah mendelegasikan kebohongan mulut itu melalui tangan, jempol, lalu turun di Android thread. Jadi sekarang berdusta itu di sini cukup dengan 2 jari, jempol dan telunjuk. Tangan SPJ kata Pak Maladi. Luar biasa itu. Jadi kebohongannya itu Imam Ghazali yang mewanti-wanti, hati-hati loh. Ya, jadi sekarang kebohongan itu produk, maksud saya. Jadi ketidakmampuan orang berpuasa mulut itu hari ini sangat terang benderang. Ketika dia iseng saja memposting sesuatu yang tidak perlu. Misalnya dia tusuk jarinya lalu keluar darah merah, lalu dia foto thread, ditulis, dia ada capture, alhamdulillah darahku masih merah. Apa gunanya? Ya. Kemudian ada postingan tahun-tahun bahala atau zaman-zaman kuno, dia posting lagi ketika gagah-gagahnya. Apa maksudnya? Enggak ada manfaatnya. Orang yang membaca juga enggak dapat manfaat apa-apa. Itu yang qaula anil lagwi mu'ridun, sesuatu yang lagwun, yang sia-sia, tidak meaningful, meaningless. Kita sering itu melakukan hal-hal yang sia-sia. Ya, seperti JJS, jalan-jalan sore menjelang berbuka, itu sia-sia. Ya, ngabuburit kalau anak muda bilang itu sia-sia itu. Jadi Bapak Ibu, maksud saya ketika kita mencoba memahami
kemerdekaan itu berarti apa? Tinggalkan dari situasi itu menuju situasi yang lain, yang lebih baik. Jadi tinggalkan hanya puasa perut, tapi menuju puasa mulut. Nah itu namanya hurriyah, semangat itu. Jadi jangan bertahan di puasa perut saja. Itu anak TK juga bisa itu. Terakhir yang ke-7, musawah. Ya, jadi egaliter, kesetaraan. Ya, jadi pembeda kita satu sama lain itu tidak di beberapa poin yang kita bahas tadi, tetapi terletak pada kualitas kualitas, integritas kepribadian, ya, keimanan, ketakwaan tadi itu. Jadi parameter yang digunakan adalah parameter Tuhan, bukan parameter kita. Jadi jangan berkecil hati tidak punya Al-Fatihah, karena kita sudah punya Al-Fatihah. Ya, jadi nggak usah cemburu kepada orang yang sudah profesor gitu ya. Tapi kita yang paling penting kita profesor dalam kebaikan gitu. Jadi Bapak Ibu, itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini ya. Jadi sekali lagi, keragaman itu adalah keniscayaan yang sudah terjadi sejak awal penciptaan manusia. Dan tugas kita adalah merawat keragaman itu, diarahkan menjadi kerukunan dengan berbagai strategi tadi itu. Kenapa itu kita butuhkan? Ya karena kita tidak ingin menjadikan keragaman menjadi petaka, ya, tetapi keragaman menjadi rahmat. Ikhtilafu ummati rahmatun gitu loh. Jadi memang ada hadis yang menyebutkan tentang perbedaan bahkan mencapai 73 golongan, lalu semuanya berupaya untuk menjadi satu yang terbaik yang tidak sesat gitu. Padahal tidak begitu maknanya. Satu yang baik tidak tersesat itu artinya apa? Boleh ada 1000 kelompok, 1000 bendera, 1000 ormas, tetapi semuanya menuju kepada Tuhan yang sama. Jadi itu maksudnya. Jadi bukan umatku akan terbagi-bagi ke 30 golongan, satu yang selamat. Itu bukan berarti nyari yang satu ki aku. Bukan begitu. Semuanya bisa selamat sepanjang dia menuju kepada Tuhan yang sama gitu loh. Melakukan kebaikan. Jadi jangan cari benderanya, tapi cari apa yang bisa dilakukan kebaikan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang penting 7 prinsip itu selalu kita bawa. Insya Allah aman, tidak ada masalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Segala kekurangan itu datang dari saya, mohon maaf. Kalau ada yang baik silakan diambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Muhammad Nur MAG yang telah memberikan tausiah yang luar biasa di kesempatan hari ini. Dan selanjutnya hadirin yang kami hormati, marilah kita menundukkan kepala sejenak dan berdoa yang akan dipimpin oleh Dr. Andes Haji Jauhar Mustafa MSI, Kabid Urusan Agama Islam Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yafi na'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Hamid, ya Syakur, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada hari ini, pada bulan Ramadan kali ini, hamba-Mu yang sudah bisa melaksanakan aktivitasnya sebagaimana biasa, sebagai hamba dan khalifah yang lebih baik, seiring dengan penurunan penyebaran virus Corona 19 di sekitar kami. Hamba-Mu juga bersyukur ya Allah, karena kami bisa menyelenggarakan peringatan Nuzulul Quran tahun 2022 bersama-sama di tempat ini dan penuh berkah. Semoga ridho dan berkah-Mu selalu terlimpah kepada kami. Salawat dan taslim selalu kami panjatkan kepada-Mu ya Allah, kepada kekasih-Mu dan junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang begitu besar jasanya sehingga Al-Quran bisa sampai ke tangan kami. Ya Allah, ya Rafi, ya Nasir, kami mohon kepada-Mu, angkatlah martabat kami dan bangsa kami melalui keagungan Al-Quran. Lindungilah kami dari berbagai musibah dan malapetaka melalui salat dan pengabdian kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon melalui kitab suci-Mu, luruskanlah pikiran kami, lembutkanlah hati kami,
Sucikanlah jiwa kami, tenangkanlah kalbu kami, santunkanlah sikap kami, teguhkanlah pendirian kami, tuntunlah ikhtiar kami, tegarkanlah langkah-langkah kami, ridhoilah keputusan-keputusan kami, dan berkahilah hasil-hasil perjuangan kami demi kejayaan segenap masyarakat dan bangsa kami. Ya Allah ya Nur, sinarilah hati kami dengan Al-Quran, hiasilah akhlak kami dengan Al-Quran, perbaikilah urusan kami dengan Al-Quran, sembuhkanlah penyakit kami dengan Al-Quran, dan hilangkanlah kegelisahan kami dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sahabat kami di dunia, penentram serta teman penghangat kami di alam kubur, cahaya dan petunjuk di atas sirat, teman dan penyayang kami di surga. Dengan rahmat-Mu ya Allah, wahai yang maha pengasih di atas semua pengasih. Ya Allah ya Ghafur, hamba-Mu sudah berupaya untuk mempersembahkan amal dan pengabdian terbaiknya, baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat kami. Namun hamba-Mu hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kami mohon kepada-Mu ya Allah, terimalah kami apapun adanya kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan semua orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami. Bimbinglah kami, tampakkanlah kami kepada yang benar, dan berikanlah kemampuan untuk mengamalkannya, serta tampakkanlah kami yang batil itu ada batil, dan berikan kemampuan untuk meninggalkannya. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya padamu lah kami menyembah dan mohon pertolongan. Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qarina, wa fil qabri munisa, wa ala sirati nura dalila, wa bil jannati rafiqa wa syafi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap tamu undangan yang kami hormati, telah tibalah kita di penghujung acara pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.